Metode apa saja yang kita gunakan untuk melihat kualitas air atau kesesuaian dalam kualitasnya kesesuaian dalam irigasi? Baik, coba nanti kalau untuk koordinatnya ini kita masih belum menggunakan ArcGIS. Nanti ada hasil penelitian kemarin yang bisa coba kita terapkan nantinya. Baik, ini saya coba share screen terkait dengan teorinya dulu, bagaimana untuk kualitas air dan kesesuaiannya untuk irigasi. Oke. Baik, jadi gini, intinya air yang digunakan untuk irigasi itu ada yang sesuai, ada yang tidak. Bagaimana cara mengukur air ini sesuai ataukah tidak untuk irigasi? Terkadang ada seperti ini, ya. Saya melihat seperti ini. Ada wilayah sawah yang itu dekat mata air, ya, termasuk dekat mata air, tapi tidak pernah menghasilkan panen yang bagus. Saya juga belum meneliti lebih lanjut. Saya juga belum mengecek ini. Cuma ketika di situ selalu hampir setiap kali saya lihat tidak pernah menghasilkan panen yang bagus. Ada juga wilayah di luar situ, tapi dengan sumber dari air yang lain, tapi dia mampu memberikan hasil panen yang luar biasa. Nah, ada kemungkinan besar bahwa air yang digunakan untuk irigasi ini tidak sesuai. Nah, bagaimana cara kita mengukurnya? Ini kita akan mencoba untuk mengukur menggunakan kualitas kimiawi air. Tadi air itu kita uji coba, kita uji lab, sama kita uji di lapangan. Hasil tesnya kira-kira bagaimana? Apakah sesuai atau tidak? Nah, ini ada beberapa metode. Baik. Ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam kondisi kualitas air di sini. Ada iklim, jadi kualitas airnya ya, faktor yang berpengaruh pada kualitas air itu ada iklim. Jadi dia berada di iklim tropis atau mungkin iklim sedang. Kemudian yang kedua geologinya, jadi beda antara air hasil dari vulkan, air yang keluar dari gunung api, kemudian air yang keluar dari daerah kawasan kars, itu akan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Atau dari mineral batuan, misalkan batuan basal atau dari batuan beku, nanti hasilnya akan berpengaruh terhadap unsur mineral di dalam air. Jadinya gini, saudara menaruh air di dalam wadah besi, kemudian saudara panaskan beberapa hari. Kira-kira nanti airnya berubah apa tidak? Airnya berubah apa tidak nanti? Saudara taruh air di dalam wadah besi, kemudian saudara biarkan berhari-hari. Kira-kira nanti airnya berubah apa tidak? Berubah, Bapak. Seperti apa kira-kira berubahnya nih, Mas? Izin kalau tidak salah itu untuk airnya berubah menjadi agak kekuningan-kuningan itu, Bapak. Oke, agak kuning-kuningan. Oke, warna merah. Kemudian ada juga air yang ditaruh di dalam wadah kendi, apa istilahnya kendi air ya. Kendi air yang kita gunakan untuk minum, apa istilahnya itu? Dari tanah liat, gentong, ya gentong. Itu pasti rasanya suhunya lebih Dingin. hangat apa lebih adem itu? Lebih dingin, Bapak. Lebih dingin ya. Oke, lebih dingin, lebih terasa seger kelihatannya. Baik, jadi air itu tergantung pada wadahnya. Jika kita atau air itu berada di daerah yang banyak memiliki kandungan besi, maka tentunya banyak unsur kimiawi airnya itu yang dominan dia adalah Fe atau unsur besi atau mineral-mineral berat. Kalau dia berada pada daerah kapur, maka kandungan kalsium HCO3-nya yang lebih dominan. Jadi gini, air itu tergantung pada wadahnya. Jadi seperti tadi ketika kita taruh di wadah besi, wadah aluminium, kita biarkan dalam waktu beberapa hari tentu akan sudah berbeda. Kemudian yang ketiga, geomorfologinya atau lerengnya, apakah dia berada di daerah puncak atau itu juga berpengaruh.
Nah, kemudian vegetasi, waktu, sama manusia. Jadi proses pembentukan air ini kalau secara waktu dia tidak hanya dalam waktu 1-2 hari, tapi unsur-unsur yang mempengaruhi itu tentunya butuh waktu ratusan tahun. Jadi air-air yang kita ambil di dalam bumi, air-air tanah yang kita ambil dalam bumi, itu tentunya air-air yang dulu sudah mungkin ratusan tahun berada di dalam bumi. Jadi bukan air yang kemarin atau air yang sebelumnya. Jadi air ini adalah sudah waktu yang cukup lama untuk air ini bergerak di dalam air tanah. Baik, sebenarnya untuk kualitas air, ya kualitas air ini ada yang bisa kita ukur secara mudah di lapangan, langsung di lapangan, dan biasanya memang harus kita ukur di lapangan langsung. Karena apa? Ketika sudah kita bawa ke lab, nanti biasanya berubah. Seperti apa? Ada suhu, pH, DHL, TDS, itu biasanya harusnya kita ukur di lapangan. Nah, ini istilahnya in situ ya, in situ atau observasi investigasi langsung di lapangan. Nah, namun ada juga yang tidak bisa kita uji di lapangan karena butuh alat-alat atau analisis lebih lanjut, yang itu butuh waktu lama. Maka itu ada beberapa unsur yang membutuhkan analisis laboratorium. Ya, biasanya gini, jadi ketika kita di lapangan, kita ukur suhunya, pH, DHL, sama TDS. Kita ukur itu dulu. Kemudian kita bawa ke laboratorium untuk menganalisis ion-ion mayor. Jadi selain parameter ini, suhu, pH, DHL, TDS, yang parameter fisika kualitas fisika air. Nah, di sini ada ion-ion mayor. Nanti ada juga lagi ion minor. Jadi selain ini juga ada ion minor. Kemudian ada unsur besi, Fe, aluminium, itu lebih kecil lagi nanti ukurannya, lebih susah lagi. Kalau ini yang ion-ion mayor, magnesium, natrium, kalium, kemudian ada klorida, sulfat, CO3, NO3. Nah, itu adalah ion-ion mayor. Ion mayor itu juga dibagi dua. Ada yang namanya kation, itu yang positif, anion itu yang negatif. Oke. Baik. Kemudian ini contoh. Jadi kalau kita ini yang paling mudah dulu. Jadi kalau kita mengukur di lapangan, ini contohnya. Jadi ketika kita mengukur di lapangan, ada DHL, daya hantar listrik ya. Kita bisa menggunakan yang saudara gunakan di lab. pH, kemudian suhu, ini yang alat terbaru kita. Sudah kita uji coba ke lapangan. Jadi ini lebih akurat, insya Allah lebih akurat juga. Kemarin alat yang lain juga kita kalibrasi. Sama-sama kita kalibrasi di sini. Jadi nanti bisa satu alat ini bisa mengukur suhu, pH, DHL, dan TDS. Langsung komplit satu alat ini. Nah, memang ini harusnya ketika kita ngambil sampel langsung di lapangan, langsung kita ukur suhunya berapa derajat Celcius, pH-nya berapa, kemudian DHL-nya, daya hantar listriknya, sama TDS-nya atau total dissolved solid, total mineral yang terlarut. Oke. Nah, kalau ini unsur biasanya juga kita bisa ukur di lapangan. Ini unsur Ca2. Jadi ada alat-alat yang biasanya kita gunakan untuk menguji kandungan Ca ini. Ya, ini mengukur tahapan-tahapannya. Biasanya ada buku panduannya. Jadi meskipun kita baru, jika kita sudah ngerti panduannya, mungkin sekali diajarin insya Allah juga bisa. Ini untuk kalsium test kit for irrigation. Jadi untuk menghitung Ca-nya. Tapi ini lebih apa istilahnya? Saya bilang lebih subjektif ini. Dalam arti ya agak susah juga menentukan ini. Karena ini faktor harus melihat mata dan ini. Bagi saya sih agak susah. Oke. Nah, maksudnya susah untuk menghitung berapa nilai tepatnya itu yang susah ini. Jadi ini untuk menghitung CaCO3 dan HCO3.
Kalau metodenya namanya titrasi. Titrasi itu sebenarnya hanya semacam semacam ini kita memberikan larutan kemudian dikocok-kocok sampai berubah warna. Itu aja. Ini namanya alkalinity test kit. Jadi untuk menghitung alkalinitasnya atau CaCO3 sama HCO3. Nah, sebenarnya ya kelihatannya ini lebih mudah dan lebih jelas ini. Lebih mudah dan lebih jelas. Oke. Jadi untuk menghitung CaCO3 ini berapa? Jadi ada skala jarum suntiknya ini. Oh, nanti yang keluar berapa larutannya dikali 300. Nah, kemudian HCO3-nya dapat dari mana? Nilai CaCO3 dikali 1,22. Oke, kapan-kapan jika kita uji coba pakai alatnya, nanti insya Allah lebih paham cara menghitungnya. Oke, baik. Jadi sebenarnya apa sih yang diukur dalam kualitas air untuk irigasi? Apa sih yang diukur? Jadi biasanya yang kita ukur itu adalah total garamnya dari air itu, karena biasanya banyak sedikitnya garam itu berpengaruh terhadap kualitas air yang sesuai apa tidak untuk irigasi. Selain garam, sodium, kemudian ada unsur lain itu boron, klorida, itu yang biasanya mengikuti. Boron, sodium, klorida itu yang biasanya juga yang lebih kecil lagi, unsur yang lebih kecil lagi. Baik. Sejauh ini ada yang ditanyakan? Nanti ini rumus-rumus, tapi saya cuma mengambil 2 saja ini. 2 rumus saja. Oke. Apa sih metode apa yang kita gunakan untuk menentukan kualitas air untuk irigasi, yang sebagai irigasi? Jadi yang pertama itu kita bisa mengukur hanya dari daya hantar listriknya. Jadi kita ambil sampel, kita ukur daya hantar listriknya, itu sudah bisa kita tentukan. Yang pertama itu cara yang paling mudah bagi saya. Cara yang paling mudah adalah ambil sampel airnya, ukur daya hantar listriknya, kemudian nanti lihat parameter ini. Nah, kalau misalkan DHL-nya itu di bawah 250, maka dia ini yang C1. Jadi untuk semua jenis tanah, semua jenis tanaman bisa menggunakan air itu. Kurang dari 250. Kemudian kalau yang C2 antara 250 sampai 750. Oke. Jadi dia bisa, tapi masih istilahnya C1 C2 ini masih bisa. Tapi untuk tanaman-tanaman yang khusus ya, yang dia toleran terhadap garam, tapi masih bisa digunakan untuk irigasi. Habis semua untuk irigasi C1 C2. Nah, kemudian C3 ini yang mulai terbatas. Nah, jadi C1, C2, C3, C4 ini adalah skala untuk menentukan apakah dia sesuai apa tidak berdasarkan pada nilai DHL-nya. Oke, sejauh ini kalau tidak mencoba ke lapangan mungkin juga masih belum ini. Baik. Oke, ya ini. Yang kedua, ini ada DHL, yang kedua ada SAR index. Ini adalah SAR itu sodium absorption ratio. Kemudian ada metode-metode yang ada SCTH, total alkalinity, Gauge ratio, salt index, permeability index. Kemudian elemen-elemen toksik, elemen-elemen yang beracun, itu ada boron, klorida, sama nitrat. Oke, sebenarnya gini, metode-metode ini bisa saudara hitung semuanya jika saudara sudah mengetahui hasil lab atau sudah mengetahui tadi DHL, pH, sama analisis ion-ion Mayer. Itu insya Allah sudah bisa menghitung ini, ada rumusnya. Rumusnya mudah. Jadi jika kita sudah menganalisis ion-ion Mayer di lab, kemudian kita uji coba metode-metode ini sebenarnya bisa. Lalu rumusnya hampir sama.
Contohnya ini. Ini contoh SAR. Jadi saya cuma mengambil 3 metode. Jadi ada DHL, kemudian yang kedua itu SAR, ya, sodium absorption ratio sama proporsi natrium, persentase dari natrium. Nah, persentase dari Na. Proporsi sodium, istilahnya proporsi sodium. Jadi SAR sama proporsi sodium. Jadi sebenarnya yang diukur itu cuma hanya ini. Saudara punya unsur kimiawi natrium, ya, kemudian kalsium, sama magnesium, 3 unsur ini. Ini sudah menghitung SAR. Nah, dari 3 ini, jika saudara mempunyai lagi kalium, ya, saudara punya kalium itu sudah bisa ngitung juga untuk yang presentasi Na. Jadi sebenarnya metode-metode tadi itu, jika saudara sudah mengetahui beberapa unsur mayor, ion mayor, natrium, kalsium, magnesium, kalium, saudara sudah menghitung dua rumus. Yang lain juga sama. Yang lain hampir sama, cuma mungkin bedanya rumusnya berbeda. Tapi kalau sudah punya unsur-unsur itu, tinggal ngitung ininya aja. Oke. Sudah? Baik. Kemudian next. Ini ya rumusnya. Nah, dari situ sebenarnya saudara bisa menggunakan ini metode, kalau tematik itu ada di antara ini ya. Jadi yang sebelah sini TDS bisa menggunakan metode interpolasi atau proporsional simbol. Nih, ini hanya TDS, yang sebelah kiri TDS. Yang di sebelah kanan itu HCO3. Kemudian yang bawah ini adalah hardness atau kesadaran. Total hardness, kesadaran. Ini ada rumusnya sendiri. Sebenarnya, jadi ketika saudara sudah memiliki beberapa lokasi penelitian, beberapa titik sampel, kita petakan seperti ini. Ini hanya TDS saja sudah menjadi seperti ini ya. Ini kalau lokasinya TDS. Ini HCO3. Kemudian di sini hardness atau total hardness. Nah, ini contoh jika tadi menghitung SAR, kemudian ada nilai-nilainya. Jadi setiap titik ini kita nilai, kita interpolasi. Sebenarnya ini main interpolasi. Jadi ada titik-titik yang sudah pernah saudara pH ya, mengukur pH kalau nggak salah, mengukur pH. Kemudian dari situ saudara interpolasi. Sebenarnya jadinya seperti ini. Ya, jadinya seperti ini. Jadi ada yang memang dia rendah, yang warna kuning ini rendah. Kemudian semakin berwarna gelap ini dia semakin tinggi. Jadi nilai SAR-nya semakin tinggi, dia tinggi ya. High, tinggi. Nah, ini sebenarnya main interpolasi aja, tapi bisa seperti ini. Jadi daerah-daerah irigasi yang berada di wilayah ini dia kurang bagus. Oke, rasanya kurang bagus. Tabel grafik ini, jika dan sama DHL ini bisa jadi seperti ini. Kemudian ini contoh jika kita menggunakan DHL. Jadi yang tadi ini menggunakan nilai SAR, kalau ini DHL. Jadi ternyata ada ya 23 sampel itu yang jumlah nilai DHL-nya itu lebih dari 1.500 di sini. Jadi hampir semuanya itu lebih dari 1.500 ternyata. Oke, ini ya. Lebih dari 1.500 nilai DHL-nya, ternyata saya kira nggak ada, ternyata juga ada. Dia tidak cocok untuk irigasi. Nah, kemudian di sini saya mengambil rata-rata ini yang
Untuk wilayah yang sample point ya, ini contoh daerahnya, daerah secara geologinya, ini secara geologinya, kemudian diinterpolasi jadi seperti ini. Nah, ini hanya berdasarkan pada nilai DHL-nya, bisa jadi seperti ini. Jadi ada yang rendah, yang kedua ini mulai sedang, yang keempat ini yang sangat tinggi. Oke. Jadi kalau kita mengukur nilai irigasi di setiap wilayah, kita ambil plot GPS, kemudian kita ambil sampel airnya, nanti kita bisa menghitung kesesuaiannya untuk irigasi. Hanya dari nilai DHL-nya. Oke, baik. Sudah ada sekitar 36. Oke, baik. Tidak terlihat hasil screen-nya tadi. Saya baru baca ini. Oke. Tidak kelihatan tadi hasil screen-nya. Terlihat ya Pak. Oke, baik. Tidak saya full memang ya. Jadi tidak saya full ini. Oke, tidak saya full. Nanti biasanya saya akan terlempar jika nanti di fullkan. Oke, baik saudara sekalian. Itu cara mudah untuk menentukan kualitas air. Nah, bagaimana cara di lapangan? Siapa yang pernah saya ke lapangan? Oh, kelas geoterpadu mungkin. Kelas geoterpadu mungkin kalau nggak salah. Oke. Baik, saudara sekalian. Untuk datanya, kemarin saya sudah melakukan penelitian. Cuma datanya untuk perlu saya perhalus lagi nanti ya. Perlu saya perhalus lagi biar nanti bisa menjadi wilayah-wilayah yang bisa diinterpolasi. Wilayah yang diinterpolasi. Oke. Oh, sebentar bisa sebenarnya. Coba. Oke, baik, monggo jika ditanyakan, saya coba untuk memberikan salah satu, coba saya lihat apakah ada data ya, sumber dasar. Di situ ada DHL-nya, itu bisa kita olah, kita interpolasi. Oke, sebentar. Monggo jika ditanyakan atau nggak